Komisi Pemilihan Umum telah merilis 8 nama panelis untuk debat Capres dan Cawapres kedua yang akan digelar pada 17 Februari mendatang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Patricia Mapalie dan juga juru kamera Ade Suherman langsung dari gedung KPU Jakarta. Patricia, ini hasil evaluasi KPU. Dikabarkan bahwa untuk debat kedua nanti ini akan ada perbedaan dengan debat pertama Capres-Cawapres. Anda punya informasi soal ini? Benar sekali, untuk debat kedua Pilpres yang akan digelar 17 Februari nanti, Rudi, ini akan ada sedikit perubahan, begitu, yakni terdapat di segmen 4, di mana kalau sebelumnya itu berjalan seperti yang sudah kita saksikan sebelumnya. Untuk debat Pilpres yang kedua nantinya, di segmen 4 ini akan ada sedikit perubahan, di mana di segmen 4 merupakan atau akan diberikan kesempatan bagi kedua Capres, yakni Jokowi dan juga Prabowo Subianto untuk berdebat begitu atau beradu argumen. Itu berarti segmen 4 ini merupakan segmen yang bebas, sehingga masing-masing calon ini dapat memberikan solusi-solusi ataupun pandangan-pandangannya terhadap satu kasus. Dan nantinya di segmen 4 ini KPU akan menampilkan semacam video atau film singkat begitu, yang isinya adalah terkait dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dan nantinya dari video ini kedua capres yang nantinya akan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan video atau film tersebut. Kemudian juga bagaimana solusi yang akan ditawarkan oleh kedua Capres ini nantinya apabila terpilih menjadi pemimpin negara Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu juga, dalam debat kedua nantinya juga sudah disampaikan sebelumnya oleh pihak KPU bahwa KPU tidak akan membeberkan kisi-kisi untuk debat kedua nantinya. Kalau sebelumnya di debat pertama KPU memberikan sejumlah bahan begitu kepada kedua pasangan calon untuk kemudian dipelajari dan nantinya akan menjadi bahan yang ditanyakan pada debat yang pertama. Untuk debat yang kedua ini memang KPU tidak sama sekali memberikan kisi-kisi begitu kepada kedua pasangan calon. Terkait dengan hal tersebut juga, untuk format debatnya hanya berubah di segmen 4, sementara segmen-segmen yang lain ini akan berjalan seperti sebelumnya yang terjadi di debat yang pertama pada 17 Januari 2019 yang lalu. Tadi juga Rudi sempat menyinggung terkait dengan nama-nama panelis yang diberikan atau sudah dikeluarkan dan dibeberkan kepada publik oleh KPU, di mana KPU akhirnya memutuskan 8 orang calon panelis yang nantinya akan mengambil bagian dalam debat Pilpres yang kedua pada 17 Februari mendatang. Dari 8 calon panelis yang namanya ini sudah dibeberkan kepada publik, 6 orang diantaranya ini berasal dari akademisi, Rudi, sementara 2 orang yang lainnya ini berasal dari LSM. Dari 6 orang akademisi ini datang dari sejumlah universitas ternama di Indonesia, antara lain ada dari Universitas Erlangga, UGM, ITB, Universitas Diponegoro, ITS, dan juga IPB. Nah, dari ke-6 nama ini ada 2 orang yang merupakan rektor, yakni rektor ITS dan juga IPB. Sementara 4 orang lainnya ini bukan merupakan rektor, hanya saja memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam terkait dengan materi yang nantinya akan diperdebatkan dalam debat Pilpres 2019 yang kedua nanti pada 17 Februari. 2 orang lainnya yang menjadi panelis sebagai calon panelis nanti yakni berasal dari LSM atau berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, dan yang kedua berasal dari Konsorsium Pengembangan Agraria atau KPA. Berarti ada 8 panelis yang sudah diputuskan yang akan menjadi bagian nanti dalam debat Pilpres 2019 yang kedua nantinya. Terkait dengan pemilihan nama-nama calon panelis ini, KPU sudah mengatakan bahwa tidak sama sekali melibatkan kedua tim kampanye, hanya saja memang kedua tim kampanye dapat memberikan masukan kepada KPU, namun untuk yang memutuskan siapa yang nanti akan menjadi panelis itu merupakan wewenang sepenuhnya dari KPU. Dan sebelum melakukan atau memutuskan ke-8 nama calon panelis ini, KPU sudah melakukan track record sebelumnya bagi seluruh panelis dan dipastikan bahwa ke-8 orang ini merupakan pihak-pihak yang dikatakan netral atau tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Kita tunggu nantinya
untuk debat Pilpres yang kedua nanti, karena dari perubahan-perubahan yang tadi sudah saya katakan, dari tidak adanya kisi-kisi kemudian ada perubahan sedikit perubahan dalam format debat. KPU sudah menjanjikan istilahnya bahwa debat nanti atau debat yang kedua nanti akan lebih menarik daripada debat yang pertama. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih Patricia Mapolya. Kita akan terus nantikan laporan dari Anda.